Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, kita bersama-sama mengharap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan nanti kita mohon berkat-Nya. Dan sekarang ini semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, penuh sukacita di dalam hati, terutama penuh syukur pada Tuhan, dan juga penuh terima kasih satu sama lain. Karena dengan berterima kasih satu sama lain, hidup kita juga akan semakin bahagia. Kita awali permenungan kita dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan ayat 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari terakhir ya dalam bulan November ini. Hari terakhir dalam bulan November, dan hari ini juga hari terakhir dalam tahun liturgi A. Kita akan memasuki bulan Desember, dan kebetulan tanggal 3 Desember nanti adalah masa Advent kita mulai. Dan ya, rasa-rasanya kalau kita berbicara tentang akhir bulan, akhir tahun liturgi, ya kita juga diajak untuk merenungkan tentang akhir zaman ya, akhir zaman seperti tadi juga disebutkan. Dan nasihat yang kita terima adalah berjaga-jaga. Ada dua kata yang saya kira perlu kita perhatikan. Nomor satu, jagalah dirimu. Ada kata jaga ya, jagalah dirimu. Dan yang kedua, berjaga-jagalah. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba datang jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Dan yang kedua tadi adalah supaya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, ya, tugas untuk berjaga-jaga dan menjaga diri, ya, menjaga diri. Ya, saya kira pengalaman kita memang menunjukkan bahwa ya kita memang harus menjaga diri. Ya. Di mana-mana kita harus menjaga diri. Ya, karena hidup ini memang penuh tawaran ya, tawaran. Kita harus bisa menjaga diri, bisa membatasi diri. Kita harus bisa mengikuti perasaan-perasaan kita
ya supaya perasaan kita juga tetap sehat, perasaan kita tetap seimbang. Ya, contoh konkret, ya ada seorang anak yang disuruh oleh ibunya membeli sesuatu di warung sebelah. Ketika anak itu pergi, dia sudah lupa akan apa yang diminta oleh ibunya. Dia kembali pada ibunya, "Bu, tadi lupa minta beli apa ya?" Ya baru keluar saja dia sudah melihat kiri kanan, akhirnya tugas utamanya lupa ya, karena dia tertarik pada hal-hal di kiri kanannya. Ketika dia berjalan lebih jauh, dia melihat teman-temannya sedang bermain. Akhirnya dia tidak langsung ke warung, tapi dia menemui teman-temannya. Akhirnya dia lupa, tadi ibu suruh beli apa ya, dia lupa. Dia kembali lagi kepada ibunya, ya. Dan akhirnya dia bertanya lagi, "Bu, tadi aku lupa suruh beli apa ya?" Sampai 2 kali ya. Dia tidak mengingat lagi apa yang harus dikerjakannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, itulah gambaran tentang kehidupan kita yang seringkali ya mudah kena godaan ya, godaan hal-hal yang lain, sehingga kita tidak konsen dengan tanggung jawab, kita tidak konsentrasi dengan tugas-tugas kita. Kalau anak muda barangkali juga lalu tidak tekun di dalam belajar ya, karena tergoda untuk melihat YouTube, melihat macam-macam hiburan di HP, lalu tugas pokoknya terlalaikan atau hanya memberi waktu sedikit untuk tugas-tugas. Ya, menjaga diri memang suatu yang penting. Menjaga diri ya di dalam kehidupan memang suatu yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Ya, terutama sekarang ini godaan-godaan begitu banyak ya, godaan-godaan lewat HP, godaan-godaan kalau kita pergi ke mall ya, ada macam-macam barang yang ditawarkan, godaan-godaan tentang gaya hidup zaman sekarang yang barangkali juga menggoda ya, sehingga kita harus membeli hal-hal yang mahal ya. Ya itulah, menjaga diri, berjaga-jaga. Tapi berjaga-jaga bagi kita juga dalam arti ya tekun ya di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, tekun sebagai orang yang mendapatkan titipan dari Tuhan, karena banyak tanggung jawab yang dititipkan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sehingga berjaga-jaga bagi kita juga berarti ya menekuni tugas-tugas kita sehari-hari ya, menjadi penjaga keluarga, menjadi penjaga anak-anak, menjadi penjaga pasangan hidup, menjadi penjaga murid-murid yang dipercayakan di sekolah. Ya, kita adalah penjaga satu sama lain. Dan ya untuk itu kita perlu ketekunan, ya, perhatian yang penuh, cinta yang penuh untuk hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab kita. Ya itulah kiranya Bapak Ibu sekalian terkasih, berjaga-jaga dalam arti ketekunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga kita tidak mudah jatuh di dalam ya semangat hidup yang tidak bertanggung jawab, lalai dengan tugas, lalai dengan yang harus kita kerjakan, lebih-lebih lalu kita kurang mencintai keluarga yang harus kita cukupi kebutuhannya. Ya, semoga kita selalu tekun menjaga diri dan kita selalu tekun berjaga-jaga ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kedatangan Tuhan selalu menjadi berkat untuk kita ya, karena Tuhan akan berkenan dengan kehidupan Anda dan Tuhan akan memberi berkat lebih banyak lagi kepada Anda. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati Anda.